Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Yang satu bilang dari lagi. Kepada surga, saya kepada Engkau, terima kasih kepada Tuhan. Ibu dan Bapak, sedia orang datang, sedia pribadi kepada kami Tuhan. Dia akan diberikan kepada kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan anugerah itu adalah suatu hadiah istimewa bagi orang-orang percaya. Kalau orang yang berlawan, mereka sangat gembira. Kalau mereka dianugerahkan pingatkan, sekalipun itu hanya berbentuk merah saja, itu kan satu mereka merasa gembira, karena itu adalah hasil usaha mereka dan mereka mengenakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi pada pagi ini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu pertanyaan yang sangat penting bagi kita, kalau manusia lah, mana yang lebih cepat? Menilai orang lain atau menilai diri kita sendiri? Betul kan? Saya tidak percaya bagaimana itu pokok tumbuh lebih berbuah baik bagi kita. Jadi hari ini tepuk tangan lah bapak-bapak, selamat hari Ibu bilang. Kalau suami saya ada memang bapak itu kalau baca berdiri teguh sampai hari ini. Itu yang membuatkan saya kuat. Saya tidak menghitung masalah saya. Saya tidak menghitung kelemahan teman saya. Tapi sedang bersyukur kalau kita masih sehat hari ini. Itu yang keberuntungan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Bagaimana kita melihat sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita sama baca ayat ini, ayat 1 hingga yang ketiga. Bercakap itu belum tentu dia kuatkan. Karena mengapa? Kalau kita lihat itu tin kosong, mana yang kuat bunyinya? Tin kosong kah atau yang ada isi? Apa? Yang kosong itu kuat bunyinya. Tapi kalau dipukul dia akan robekkan. Tapi yang ada isi yang rapat itu baru kepukul, dia tidak akan rosak karena ada isi di dalamnya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kalau kita sudah ada akar yang kuat dalam firman Tuhan, kita tidak akan digoyahkan.
Apapun masalah dalam kehidupan kita, kita tidak akan digoyahkan dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi ini kita belajar 3 hal yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, sebagai anak Tuhan yang mengenal Tuhan harus juga berakar di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang ketiga, pastikan firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, supaya kita tetap berakar walaupun kita mengalami berbagai-bagai cabaran di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam ayat yang seterusnya, dalam Mazmur ayat yang ketiga, Mazmur 1 ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasil buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Ini yang kita mau kan, menjadi orang-orang Kristen. Kita mau kita tumbuh dengan subur, dengan iman kita, bukan dengan tubuh jasmani kita besar dan sehat, tetapi mau kedua-duanya harus berjalan dengan baik. Baik jasmani maupun rohani harus kita jalani dengan baik di dalam kehidupan kita. Karena saya katakan di sini, buat kita dilihat daripada akar yang dalam. Kalau kita lihat akar sawit, kalau dia sudah matang, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sudah rebah, sehingga kan kita pun terkejut, pikir gempa bumi. Rupanya sawit itu tidak punya akar yang pinjang di dalam kehidupan, di dalam pokok itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak mencari hidup kita dengan firman Tuhan, kita tidak akan bertahan menghadapi berbagai cabaran dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, apapun cabaran kita tidak akan goyah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kamu lihat iman Ayub sekalipun dia kehilangan semua yang dia miliki dalam kehidupan dia tidak menyangkal Tuhan, tetapi dia tetap berdiri teguh dengan firman Tuhan dalam kehidupan dia. Karena dia katakan sekalipun dia jatuh, tapi dia akan timbul seperti emas, kata firman Tuhan. Itu kehidupan Ayub, karena dia mempunyai akal yang kuat. Sekalipun digoncang hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tetap kuat. Mengapa? Karena firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup Ayub pada waktu itu. Sehingga sekalipun istrinya, dia katakan bahwa dia menyuruh Ayub menyangkal Tuhannya, meninggalkan Tuhannya. Tapi apa kata Ayub? Kau seperti orang perempuan, apa dikatakan? Engkau seperti perempuan gila dan ditahan. Itu Ayub, karena dia mempunyai pendirian yang kuat, supaya bapak ini menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Bagaimana dia mendorong rumah tangganya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya supaya seperti Ayub mereka taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Ada kayak mendengar nasihat ibu bapaknya, mendengar nasihat bapaknya? Tidak kan? Malah mereka berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Karena dasarnya tidak ada dalam rumah tangga dia. Karena dasarnya tidak kuat, sehingga anak-anaknya mudah dipengaruhi oleh orang-orang di sekelilingnya. Jadi hari ini, baik bapak, baik ibu, tanggung jawab kita adalah sama, untuk membawa keluarga kita agar kita berakar di dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah tanggung jawab dipercayakan oleh Tuhan bagi kita sebagai ibu, bapak yang hebat di dalam Tuhan. Jadi tanggung jawab itu tidak mudah untuk kita. Jangan biarkan anak-anak kita jauh dari Tuhan, kata firman Tuhan. Tapi didiklah mereka menurut firman Tuhan. Apa yang dikatakan di sini dalam ayat yang pertama? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan kesombongan. Tetapi yang kesukaan adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini adalah nasihat firman Tuhan bagi setiap ibu bapa yang ada, bagi anak-anak yang sudah dewasa. Ingat firman Tuhan itu, dia yang memuatkan kita, dia yang akan memberikan kita kehidupan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Mulai firman Tuhan yang membuatkan kita takut akan Tuhan,
dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu sudah mendasar di dalam kehidupan kita. Pokok yang kuat tidak mudah diombang-ambingkan. Dia memiliki akar yang tunjang. Akar yang tunjang itu yang menguatkan dia tetap bertahan. Jadi hari ini kita selidiki hidup kita. Apa kita sudah menemukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Apa kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin tidak tahu apakah Tuhan sudah hidup bersama-sama dengan kita. Ingat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Jangan ingat kesusahan dalam kehidupan kita. Ingat berapa Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Saya bersyukur karena emak saya selalu semuanya karena anugerah Tuhan untuk hidup kami. Dia boleh melihat bagaimana kehidupan kami, bagaimana kehidupan cucu-cucunya. Mengapa? Karena akar itu masih ada, tidak akan diombang-ambingkan. Sekalipun ada yang mengatakan, oh ini bisa hidup mereka. Saya seringkali berkata kepada, saya bercerita, saya seringkali saya berpikir, karena ibu yang hebat dalam hidup kita, karena Yesus yang menopang setiap ibu bapak kita, sehingga mereka ada hari ini untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jadi itulah akar yang kuat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi hari ini hargailah ibu kamu, hargailah bapak kamu, dan didiklah anak kita supaya mereka seperti kita sebagai orang-orang percaya. Saya seringkali berpikir, bahwa Pastor Norima adalah ibu yang hebat. Mengapa dia Tuhan itu luar biasa untuk keluarga dia dalam kehidupan dia. Saya katakan saya tidak sekuat dia. Itu secara manusia. Kita menilai diri kita kan. Itulah wanita. Kita suka menilai diri kita. Kita suka membandingkan diri kita. Tetapi itu adalah realitinya di dalam hidup kita. Mengapa saya katakan dia orang kuat? Hargailah mereka selagi ada kesempatan untuk kita menghargai di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jangan sia-siakan ibu kita. Sebab kali kita melihat di TikTok, sebelum 10 orang anak, tidak mungkin semua anak itu boleh membahagiakan ibu bapaknya. Betulkah? Itu adalah kenyataannya. Tetapi sebagai ibu bapak, dasarkan firman Tuhan di dalam hidup kita sebagai rumah tangga. Pasti ini akan berlaku sampai akhir hidup kita. Kita akan melihat bagaimana keadaan hidup kita, bagaimana keadaan anak-anak kita. Mengapa semua ini? Karena kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Harus juga berakar dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan kita harus senantiasa hidup dan menghidupi firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita harus melakukannya, menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di sini akar yang tidak terlihat, boleh kita mengira berapa akar pokok kayu itu. Kita tidak boleh mengiranya, tetapi Tuhan boleh menghitung semua itu. Tuhan boleh menghitung seberapa mana kita mampu dalam kehidupan kita. Karena itu kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan firman Tuhan untuk menguatkan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga firman itu kita hidupkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena firman Tuhan adalah sangat penting bagi kita. Karena Minggu yang menyatakan firman itu adalah pelita bagi hatiku, dan dia akan menerangi seluruh jalan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi firman Tuhan sangat penting bagi kita hari ini. Walaupun hanya satu kata kita ucapkan, itu sungguh berarti bagi setiap kehidupan keluarga kita, jemaat kita sebagai orang-orang percaya. Sebab akar yang tidak terlihat tetapi menentukan kekuatan pohon. Begitu juga firman Tuhan dalam hidup kita. Ia bekerja diam-diam tetapi jadi kekuatan di saat badai datang di dalam kehidupan kita. Jadi dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita, satu pokok yang kuat ditentukan oleh akarnya, bukan karena suburnya, daun yang lebat, tetapi oleh karena akarnya itu yang punya air, mineral yang menguatkan pokok itu sehingga ia boleh berdiri sampai dia menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat. Begitu juga kita sebagai orang Kristen, pastikan kita berakar di dalam firman Tuhan
Pastikan kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Pastikan firman itu membuahkan iman yang kuat bagi kita, supaya mendapat cabaran, cobaan, rintangan kita hadapi, kita tidak mudah menyerah, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Katakan kiri kanannya, jangan mudah menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Jangan mudah menyerah, tetapi berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah kata yang menguatkan kita. Mengapa hal terjadi? Sebab kita seringkali mengalah. Kita mau menyerah hidup kita, tapi orang percaya kita hanya berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja lewat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa hal terjadi? Karena kita ada akal yang kuat melalui firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Sekalipun kita tidak melihat dia bekerja, tapi kita tetap bertahan, tetap kuat untuk bisa melalui badai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi adalah kunci bagi kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan ini harus kita pegang dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita duduk diam mendengar dan lepas itu kita pulang, kita lupa itu firman Tuhan. Itu bukanlah menjadi akar yang kuat, tapi itu hanya kita adalah hanya mendengar dan selepas itu kita lupa. Tetapi biarlah kita ingat dalam kehidupan kita. Sebab pencobaan itu kita tidak tahu bila datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita siap sedia dengan firman Tuhan, kita pasti ada kekuatan lewat itu semua badai yang akan datang dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua. Kita lihat bersama-sama ayat ini. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Siapa dapat boleh baca ayat ini. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Apa kata firman Tuhan ini? Dia menunjukkan kepada diri kita sendiri, kan? Dia katakan, berubahlah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini satu peringatan. Setiap orang yang berakar, akar yang tidak terlihat, ada perubahan di hidupnya. Orang yang punya akar yang baik, pasti ada perubahan di hidupnya. Sejahat-jahat orang itu, kalau dia sudah mendengar firman Tuhan, pasti ada perubahan di hidupnya. Betul kan? Tidak selamanya jahat, pasti ada perubahan di hidupnya. Sekalipun yang mendengar, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, pasti hatinya tersentuh, dan pasti firman-Nya akan menyentuh hatinya di dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Karena ayat ini mudah dibaca, mudah didengar, tetapi sukar untuk dilakukan di dalam hidup kita. Betul kan? Itu jawab pada diri kita sendiri. Dia mudah dikatakan, tapi sukar untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kata firman Tuhan, akar yang tidak terlihat itu yang menguatkan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu kata firman Tuhan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kita mau hasil yang cepat, tetapi firman Tuhan membentuk kita perlahan ketika kita membaca, merenung, dan membiarkan Tuhan bekerja. Di saat itu kita akan diubah, di saat itu kita akan diperingati dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini. Karena kehidupan orang Kristen tidak sama dengan orang-orang di dunia ini. Karena kita sudah memiliki dasar kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga dia katakan kita boleh berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang terjadi bagi kita. Setiap orang yang akarnya tidak terlihat, tapi dia sudah tertanam dalam hidup kita. Oleh firman Tuhan, oleh perubahan hidup kita sebagai orang-orang percaya, sehingga kita tetap sabar menanti pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Walaupun kita tidak melihat hasilnya lebih cepat, tetapi dia akan membentuk kita dari dalam hati kita ini, supaya kita mengerti bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana kita menikmati kemurahan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita masih sehat hari ini.
Itu juga adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita dapat menikmati hasil usaha kita. Itu juga adalah karena kita percaya Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Walaupun lambat, tapi kita terima dengan keadaan yang baik dalam kehidupan. Hasilnya lambat, tapi membuatkan kita mengalami dengan sukacita dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kata firman Tuhan, tidak ada perubahan hidup kita. Karena firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Kalau dulunya kita malu, hari ini kita berani. Karena siapa? Karena Tuhan yang mengubah hati kita ini. Dan kita mau agar kita menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa kita boleh membedakan manakah kehendak Tuhan dan kehendak dunia ini, manakah kehendak kita sendiri dan kehendak Tuhan yang kehidupan kita. Kita boleh membedakan kehidupan kita karena kita ada akar yang kuat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita sudah tahu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita boleh membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini pastikan firman Tuhan itu dalam hati kita ini. Karena firman Tuhan akan menguatkan kita sebagai orang-orang percaya. Sia-siakan waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sibukkan diri kita dengan keadaan dunia ini, tapi sibuklah mencari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Sekalipun kita merasa takut, tapi Roh Allah ada dalam setiap pribadi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingat, hari ini jangan biarkan firman Tuhan itu mati, lain dalam hidup kita oleh kena ketakutan kita, oleh kena kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Tapi apa kata firman Tuhan? Berubahlah dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, sehingga kita boleh membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita sebagai orang Kristen, kita mencari kehendak Tuhan, bukan mencari kehendak kita sendiri di dalam kehidupan kita. Kita mencari kebaikan, kita mencari kesempurnaan hidup kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi itulah kita menjadi orang Kristen, karena kita menikmati yang terbaik daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarkan firman Tuhan itu berbicara pikiran kita agar senantiasa diperbaharui penuh hikmat dan bijaksana di dalam kehidupan kita. Dalam mengambil setiap keputusan dan pikiran hidup kita, pastikan firman Tuhan itu ada dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena keputusan yang baik menentukan masa depan kita. Keputusan yang tidak baik, dia akan merusakkan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus merendahkan diri kita. Kita tidak sempurna kalau firman Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita. Kita tidak melakukan firman Tuhan itu, hidup kita tidak akan sempurna di dalam kehidupan kita. Tapi apa kata firman Tuhan ini? Bahwa dunia mengajar kita untuk menjadi orang yang pandai, berpengaruh, sukses dan kaya dengan kerja keras tidak henti. Tapi ini yang membuat kita akan semakin merasa kita makin kosong dalam kehidupan kita, karena kita menyibukkan diri kita dengan dunia ini. Tapi di atas segala sesuatu ini, ingatlah bahwa firman Tuhan itu akan menentukan masa depan kita. Firman Tuhan yang akan menentukan kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Di atas segalanya yang harus kita capai dalam dunia ini adalah sia-sia. Tapi yang paling penting adalah mencari perkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu perkenan yang kita lakukan bagi Tuhan? Pastikan adalah dari firman Tuhan harus menjadi standar kita dalam melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Menjauhkan segala larangan yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi kita harus mentaatinya, menantikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa orang yang taat terhadap firman Tuhan, pasti mereka akan menuai yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita mengenal pokok itu baik? Kita mengenal dari apa? Kita mengenal dari buahnya, kan? Kalau kita hanya melihat pokok itu, ini pokoknya cantik, pasti buahnya cantik. Tapi kalau jatuh itu mangga, apakah dia bagus atau tidak? Kan?
Kalau kita kupas-kupas, buruk pula depannya. Tapi di luar cantik, tapi dalamnya buruk. Jadi hari ini, pastikan pokok itu, atau firman Tuhan itu akan bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita. Dan hasilnya pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak melihat kita, tetapi Tuhan melihat hati kita hari ini. Apa kita benar-benar percaya, berakar di dalam firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, pastikan firman Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 15 ayat 6 hingga yang ke-18. Kita lihat ayat ini, ayat terakhir bagi kita pada pagi ini. Yohanes 15 ayat 6 hingga yang ke-8. Dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan Dia mengingatkan kita bahwa pastikan kita tinggal dalam firman Tuhan, kata firman Tuhan ini. Sebab kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita tidak akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita, karena kita terpisah daripada Tuhan. Hidup kita jauh daripada Tuhan. Bagaimana kita menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita? Dan kalau kita tidak dapat menghasilkan buah yang baik, apa yang terjadi? Dia akan kering, lalu dikumpulkan, lalu dibakar, kata firman Tuhan. Berarti kalau kita tidak berbuah, kita akan mengalami penghukuman daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam hukuman itu, dia mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tidak menghukum kita, tetapi dia menyelamatkan kita. Dia akan memberikan kita hal-hal yang mengingatkan kita, menyadarkan kita, supaya kita kembali kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah pokok yang anggur, yang sentiasa memimpin kita, sentiasa menguatkan kita, supaya tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan di sini bahwa jika kamu tinggal dalam aku, firmanku di dalam kamu minta saja apa yang kamu mau. Ini dalam ayat ke-7. Setiap orang yang sudah tinggal dalam firman Tuhan, mereka tidak akan dihukum, mereka tidak akan dibinasakan. Tetapi kata firman Tuhan ini, itu untuk kebaikan kita, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhanlah berkuasa atas hidup kita. Tapi kata firman Tuhan ini, bahwa dia katakan supaya kita jangan khawatir dalam semua hal hidup kita. Tapi kata firman Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tuhan akan memberikan sesuai dengan keperluan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dikatakan di sini bahwa ini satu janji Tuhan. Setiap orang yang sudah berakar, berbuah, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, minta saja apa yang kau mau. Tuhan akan memberikan sesuai dengan keperluan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat, ini janji. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita diberi hak untuk menuntut janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita, untuk meminta sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena ini adalah kenyataannya bagi orang Kristen yang mungkin sudah berulang kali membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi kita masih tidak mengerti. Mengapa? Karena kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam doa kita, dalam firman Tuhan, dan kita tidak berjalan dengan firman Tuhan, ini akan menghalang kita untuk menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi apa kata firman Tuhan hari ini? Bagi kita yang percaya, bagi kita yang melakukan kehendak Tuhan, mintalah apa yang kau mau, dan Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini Tuhan berjanji, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan dengan iman percaya kita, hidup bergantung kepada Tuhan, pasti Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita. Mengapa semua terjadi? Karena kita adalah murid-muridnya, karena kita adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan itu akan menjaga, memelihara kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Pada itu, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada untuk kita dan semua kehidupan kita. Oleh itu, penting kita menghidupkan firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, serta menghidupkannya agar firman Tuhan itu menjadi benteng bagi kita dalam menghadapi setiap kesulitan, tentangan dengan berakar pada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan sakit, kita masih boleh berdiri tegak dan penuh pengharapan karena berakar dalam firman Tuhan. Selalu ada kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat,
akar yang kuat lahir dari waktu, setia bersama firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, apakah kita sudah setia bersama-sama dengan Tuhan? Sudah kita berakar dalam Tuhan, supaya kita tidak akan digoyahkan oleh zaman ini. Musuh utama saya katakan siapa? Diri kita sendiri. Itu musuh yang paling kuat adalah diri kita sendiri. Bukannya iblis. Iblis hanya menggoda kita. Dia hanya melemahkan kita. Tapi kita ada hak penuh meminta kekuatan dari Tuhan. Tapi musuh utama adalah diri kita sendiri. Itu yang banyak merancang dalam pikiran hati kita. Dan itulah yang membuatkan kita jauh daripada hadirat Tuhan. Itu yang membuatkan kita tidak berbuah, tidak berakar di dalam firman Tuhan dan kehidupan kita. Oleh itu marilah kita jadikan firman Tuhan menjadi bagian yang tetap dalam hidup kita setiap hari. Sebab firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang boleh memisahkan jiwa dan roh kita di dalam kehidupan kita. Kamu lihat dalam Ibrani itu yang menyatakan bahwa firman Tuhan itu boleh memisahkan jiwa dan roh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau orang Kristen bilang atot kan, kalau orang tua atot bilangnya. Jadi itu ada kita. Jadi jiwa itu dalam hati kita ini, dia boleh memisahkan hati, pikiran kita dan roh itu boleh. Firman Tuhan boleh memisahkan kita. Mengapa dia boleh memisahkan hidup kita? Supaya kita benar-benar berkenan kepada Tuhan. Kita benar-benar berkenan melakukan segala Tuhan. Kita berakar dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu ibarat pedang bermata dua. Boleh memisahkan roh dan jiwa kita. Jiwa dan roh kita. Sebagai orang-orang percaya. Oleh itu, marilah kita. Bukan hanya kita mendengar, apa kita lupa. Tapi biar firman Tuhan itu akan bekerja lewat kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Firman Tuhan ini adalah pedang untuk menguatkan kita, membuat kita berperang untuk diri kita dan juga oleh ilah zaman ini. Jadi mari kita sama-sama berdiri, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Kita pribadi kita mau apa Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita. Kita tahu kita ada manusia, kita ada kelemahan masing-masing. Tapi jangan pikir kelemahan kita, tapi ingatlah Tuhan kita berdoa. Tuhan adalah orang yang kuat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta bersamanya. Katakan kalian doa kita mengangkat sama-sama. Salib Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Silakan duduk, kalau duduk, mau berdiri, berdiri. Kita buka pujian panggung persembahan Bapak persembahan dulu. Panggung persembahan dijalankan